Semuanya, selamat datang di Komentar NA edisi Bahas Soal HOTS. Pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas soal HOTS tentang limit trigonometri. Di sini sudah saya kasih contoh soalnya. Jadi, untuk langkah pertama, apabila kita menemukan soal tentang limit trigonometri, kita harus ngecek dulu nilai X untuk dimasukkan ke dalam soal. Dari mana kita bisa tahu nilai X-nya? Kita bisa lihat di soal ini kalau tertulis X menuju 0, itu artinya nilai yang akan kita masukkan ke dalam soal itu adalah nilai 0. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai 0 ini ke dalam X, dan X yang ini akan nilainya akan menjadi cos 0 min 1 per 1 min cos 0. Kayak gini. Nah, kita tahu nih kalau cos 0 ini itu adalah sama dengan 1. Jadi, hasilnya adalah 1 min 1 per 1 min 1. Yang mana hasilnya adalah 0 per 0. Nah, dalam limit, apabila kita menemukan nilai atau hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka hasil itu akan dianggap tidak memenuhi dan kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban yang benar. Caranya gimana, Kak? Jadi, karena ini limit trigonometri, dan kalau dalam limit trigonometri ini, biasanya kita harus memiliki di sini nilai sin atau nilai tangen, agar nantinya kita bisa sederhanakan melalui teorema limit. Untuk mengubahnya, kita butuh yang namanya sifat-sifat trigonometri. Kita cari di sini gimana caranya supaya cos yang ada di sini bisa kita ubah nilainya menjadi tangen atau sin melalui persamaan-persamaan di sifat trigonometri ini. Kita lihat di sini ada 3 sifat cos, ada 3 persamaan cos, dan kita lihat satu persatu. Di sifat yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, memang di sini sudah ada nilai sin-nya, tapi di sini juga masih ada nilai cos. Karena itu kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Di sini cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita bisa lihat ini memenuhi. Karena di sini sudah ada nilai sin-nya. Kalau kita mau lihat sifat yang selanjutnya, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Ini tidak mengubah ke sin atau ke bentuk tangen. Karena ini sama aja ke cos lagi. Maka kita ambil sifat yang kedua ini. Nih. Sifat yang kita ambil, cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, kita mau mengubah bentuk penyebutnya terlebih dahulu nih. Sebenarnya terserah sih mulainya dari yang mana, tapi di sini kita ambil penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini bentuknya 1 min cos 2x. Sedangkan di sini cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Maka kita pindah ruas sehingga bentuknya akan menjadi mirip dengan yang ini. Kita pindah ruas. Nah, di sini kan sudah sama, 1 min cos 2A. Di sini 1 min cos 2x, cuman beda variabelnya aja. Dan itu nilainya sama dengan 2 sin kuadrat A. Berarti 1 min cos 2x yang ada di sini nilainya sama dengan 2 sin kuadrat x. Maka, persamaan soal limit yang ini bisa kita ganti nilainya, yang penyebutnya ini dengan 2 sin kuadrat x. Terus selanjutnya kita tinggal ubah pembilangnya ini dengan
persamaan yang sama dengan ini. Dimana kita tinggal pindah ruas lagi sehingga kita mendapatkan bentuk yang mirip dengan cos 4x min 1. Dan ini kalau kita pindah ruas, satunya kita pindah ke sini, ini akan menjadi seperti ini. Nah, tapi di sini konstantanya masih 2A, sedangkan kita maunya, yang ini mana? Ini konstantanya itu 4 kali variabel. Nah, jadi agar 2 ini bisa menjadi 4, kita kalikan dengan 2 setiap konstantanya. Di kedua ruas, jangan lupa. Nah, jadi di sini dari 2 berubah jadi 4, dan dari sini dari 1 berubah menjadi 2. Maka, kalau kita ubah variabel menjadi x, akan menjadi sama, ini cos 4x min 1, cos 4x min 1. Dan kita dapatkan hasil min 2 sin kuadrat 2x. Yang hasilnya akan kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Untuk selanjutnya, kita membutuhkan yang namanya, kita sederhanakan. Karena ini kan minus 2 dan 2 bisa kita sederhanakan ya, jadi min 1, 1 ini penyederhanaan biasa. Lalu kita menggunakan teorema limit, di mana apabila kita lihat di sini, apabila penyebut dan pembilangnya sama-sama sin, kita bisa mengambil langsung nilai konstanta dari variabelnya. Nah, kalau di sini kita lihat, min sin kuadrat 2x itu konstantanya adalah 2. Dan kalau dikuadratkan, jadinya 2 dikali 2. Sedangkan yang di bawahnya, nilai konstanta dari sin kuadrat x adalah 1. Kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini. Jadi, 2 ini didapat dari konstanta dari pembilang yang dikuadratkan, maka kita kalikan lagi dengan 2. Begitu pula yang bagian penyebutnya, karena konstantanya 1 dan dikuadratkan, maka kita dikalikan lagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga kita menghasilkan jawaban minus 4. Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sama seperti soal yang pertama, apabila kita menemukan soal limit, pertama-tama kita cek dulu nilai x dan dimasukkan ke dalam soal. Di sini, x menuju 1, itu artinya yang kita masukkan ke dalam soal adalah 1. Maka, akan menghasilkan seperti ini. Tangan 1 min 1 dikali sin 1 min 1 per 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 1. Dan akan menghasilkan 0 per 0. Yang mana hasil tersebut tidak memenuhi. Maka kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah, kalau kita di sini lihat, di sini tertulis x menuju 1. Itu artinya, kalau kita menemukan yang seperti ini, itu adalah suatu clue kalau nantinya yang bisa kita sederhanakan dari soal ini itu adalah yang nilainya x min 1. Nah, sebagai buktinya, nantinya pemfaktoran yang ada di sini biasanya akan mengandung nilai x min 1. Maka, untuk kita buktikan, kita coba faktorkan x kuadrat min 2x plus 1 ini, kalau difaktorkan akan menjadi x min 1 dikali x min 1. Jadi, kita ganti nilainya.
ini ke dalam sini. Nah, di sini untuk lebih mudah kita lihatnya, itu kita kalau mengingat adanya tadi teorema limit, apabila ada di sini nilai tangen X per X akan menghasilkan 1. Jadi apabila nilai tangen memiliki variabel per variabel yang sama, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, hal itu berlaku juga demikian untuk yang ini. Bisa dilihat di sini, nilai sudut dari tangen ini sama dengan penyebutnya. Nah, untuk mempermudah, kita akan pecah ini menjadi seperti ini. Jadi, limit yang ini dikali limit yang ini, sehingga kita lebih mudah melihatnya. Nah, seperti yang kita lihat dari teorema limit, ini apabila kita hitung hasilnya akan menghasilkan 1. Tapi yang ini belum, karena yang ini variabelnya tidak sama dengan penyebutnya. Padahal di sini sudah ada teorema yang menyebutkan apabila sin memiliki variabel yang sama dengan penyebutnya, maka juga akan menghasilkan nilai 1, tapi ini tidak sama. Jadi kita tulis kembali, ini seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita coba-coba nih memasukkan X-nya 1 ke dalam sini, tetap akan menghasilkan 0 per 0. Itu artinya langkah kita belum selesai sampai di situ saja. Jadi kita akan mengubah bentuk yang ini sehingga akan menjadi mirip bentuknya dengan X-1. Kita mau bagaimanakan? Kita keluarkan dulu minusnya. Seperti ini. Nah, apabila minusnya kita keluarkan, kan hasilnya sama aja. Akan tetap menghasilkan 1 min X. Tetapi kita keluarkan sehingga bentuknya akan menjadi mirip dengan X-1. Meskipun yang ini diakarkan. Nah, minus yang ini karena sin kita pindah ke depan. Menjadi seperti ini. Lalu, nah, nilai yang tadi sudah kita dapatkan, yang min sin akar X min 1 ini, akan kita masukkan ke dalam pembilang limit yang tadi. Nih, kita ganti yang nilai sin 1 min akar X ini. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini, kita sudah mendapatkan bentuk yang mirip dengan penyebutnya. Tapi, masih belum sama. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ingat bahwa ada yang namanya bentuk persamaan kuadrat dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kita bisa manfaatkan bentuk ini untuk menguraikan penyebut dari persamaan limit trigonometri ini. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. X min 1 sama dengan akar X plus 1 dikali akar X min 1. Dan kita masukkan hasil persamaan ini untuk menggantikan penyebut yang ini. Sehingga bentuknya akan menjadi min sin akar X min 1 per akar X plus 1 dikali akar X min 1. Kita lihat di sini, nilainya sudah sama. Nah, untuk mempermudah, maka kita pecah. Dan berdasarkan teorema limit yang tadi kita sudah tahu bahwa kalau nilainya variabel sama dengan variabel yang penyebutnya ini, maka kita bisa langsung sederhanakan. Tapi karena di sini ada minus,
maka hasilnya akan menjadi minus 1. Jadi limit x menuju 1 dari 1 per akar x plus 1 akan dikalikan dengan minus 1. Nah, sekarang kita bisa coba memasukkan nilai dari x ke dalam nilai limit x yang ini, di mana hasilnya akan menjadi 1 per akar dari 1 ditambah 1 dikali min 1. Kita tahu kalau hasil dari yang ini adalah setengah, dan kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya akan menjadi minus setengah. Maka inilah jawaban dari pembahasan soal nomor 2. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.